Dusze moja, dusze Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Saudara, selamat bertemu kembali dengan saya, Romo Archimandrit Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Kita melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang sudah masuk kepada kami. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara EHAJ. Shalom Romo Daniel, shalom kembali. Mohon penjelasannya menurut pandangan ortodoks mengenai keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kembali ke surga, apakah di surga Yesus tetap memiliki dua kodrat? Kemanusiaan yang telah dimuliakan dan keilahian yang masih menyatu, atau sudah terpisah di mana keilahiannya, firman Allah, telah kembali kepada Bapa dan sekarang menjadi hanya tinggal kodrat kemanusiaan saja yang telah dimuliakan, yang telah terpisah menjadi perantara kita ke Bapa. Mohon penjelasannya ya Romo. Mengingat ayat-ayat yang menjelaskan hal ini sangat sedikit, salah satunya Kisah Rasul 7:55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan jika pertanyaan saya salah, mohon diluruskan ya Romo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara EHAJ juga. Keberadaan Tuhan Yesus Kristus kita ketika kembali ke surga, apakah di surga Yesus tetap memiliki dua kodrat? Kemanusiaan yang telah dimuliakan dan keilahian yang masih menyatu. Jawaban saya ya. Firman telah menjadi manusia, dan selama berada di dunia ini dia tetap wujud manusia. Dan sesudah bangkit pun wujudnya manusia. Buktinya apa? Makan ikan bersama murid-muridnya, ya toh. Meskipun kemanusiaannya sudah dimuliakan, buktinya apa? Datang dan pergi, menghilang tanpa diketahui kemana arahnya. Manusia biasa kan tidak bisa begitu. Masuk ke rumah tertutup yang dikunci bisa, dan akhirnya terakhir bisa terbang ke langit bisa. Ini adalah menunjukkan kemanusiaannya yang tetap manusia, tetapi mengalami kemuliaan yang tidak tunduk lagi pada hukum alam yang berlaku bagi manusia-manusia yang lain. Tapi bahwa kemanusiaannya itu masih ada, terbukti kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1. Demikian. Kita baca dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Kepada mereka, maksudnya pada para rasul, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yang bisa makan ini yang punya tubuh. Jadi Tuhan Yesus ini sesudah bangkit bisa makan. Ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa dan seterusnya. Ayat yang ke-9. Masih dalam konteks dengan para murid makan ini ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Kalau dia terangkat bisa disaksikan, ada bentuknya tidak? Ada. Bentuknya apa ya? Tubuh.
Berarti waktu naik ke surga itu ya ada tubuhnya. Nah, terus, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini bukan awan biasa. Ini awan kehadiran ilahi dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Setiap kali ada kehadiran Allah, selalu digambarkan ada awan. Coba lihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau siang dinaungi oleh awan. Dan kalau malam, awan itu berubah jadi Sinai. Gitu kan? Dan begitu juga ketika bait Allah diselesaikan. Hadirat Allah memenuhi tempat itu dengan awan dan sinar. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 40. Dalam Keluaran pasal yang ke-40 dikatakan oleh kitab suci demikian. Keluaran pasal yang ke-40. Maaf, di luar sana banyak guntur ya. Jadi kalau masuk suaranya memang sedang hujan ini. Saya berada dalam gereja ini habis liturgi sedang di gereja. Kita baca Keluaran pasal yang ke-40 ayatnya yang ke mari kita baca ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi kita lihat ketika kemuliaan Tuhan datang, kehadiran Allah selalu disertai awan. Demikian juga dalam kitab Yehezkiel kita baca Yehezkiel pasal 1 kita baca demikian ya. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-1 kita baca demikian. Yehezkiel 1 ayatnya yang ke-2. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di Sungai Kebar, itu kalau sekarang di Irak ya. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana pengkilat dan seterusnya. Dan kita lihat penampakan Allah di dalam ayat 28. Jadi ketika Allah hadir dalam perjanjian lama selalu disertai oleh awan kemuliaan Allah ini. Demikian juga kita baca di dalam Yehezkiel Daniel pasalnya yang ke-9 ayatnya sebentar. Daniel pasalnya yang ke 7 ya, bukan 9. Pasal 7 ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Awan lagi kan, dalam segi awan. Dan juga pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan juga awan. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Kita baca begini. Dalam Matius 17 ayat yang ke-5 dikatakan oleh kitab suci demikian. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kalau gitu, awan itu lambang kehadiran ilahi, atau ketika Musa masuk ke awan di Gunung Sinai juga masuk kehadiran ilahi. Berarti ketika Yesus naik ke surga, awan menutupinya, artinya dia diraibkan gaib, langsung masuk ke dalam alam ilahi.
Dan yang masuk ke dalam alam ilahi ini ada tubuhnya enggak? Ya tadi dilihat kan dari bagus makan. Berarti kalau gitu di dalam ilahi itu, dalam alam ilahi itu, Yesus tetap memiliki tubuh manusia. Oleh karena itu dikatakan, biarpun itu tubuh sudah dimuliakan, dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayatnya 20-21 dikatakan oleh Alkitab demikian. Filipi 3 ayat 2 pasal 20 ayat 21 pasal 3 ayat 20-21 dikatakan demikian. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berarti Tuhan Yesus sekarang ada di surga, karena dari situ kita menantikan Dia yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Berarti Yesus di surga itu punya tubuh yang mulia. Yang punya tubuh itu manusia. Berarti ketika Yesus di dalam surga itu juga punya tubuh, tetap manusia, hanya manusia yang telah dimuliakan. Ya, kalau begitu Dia tetap memiliki kodrat manusia dan kodrat ilahi dalam satu pribadi. Itu yang ditetapkan rumusan dari Konsili Kalsedon tahun 451. Gereja menegaskan itu, dan itu dibuktikan oleh Kolose pasal 2 ayatnya 19. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 19 kita baca, ingat, Kolose ditulis sesudah Yesus naik ke surga, bukan Yesus waktu di dunia. Jadi kalau begitu ini berbicara Yesus pada saat sesudah naik ke surga. Kita baca Kolose 2 ayat 19 mengatakan demikian. Bukan ayat 19, ayat 9. Sebab dalam Dialah, Dia itu berarti satu orang kan? Kalau satu orang ya satu pribadi gitu kan. Jadi Yesus punya satu pribadi, bukan dua pribadi seperti ajaran Nestorius. Enggak. Ajaran Nestorius tahun 431 ditolak oleh gereja dalam konsili ekumenis yang ketiga tahun 431. Gereja menolak itu, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu punya dua pribadi, pribadi firman Allah dan pribadi anaknya Maria. Menurut ayat ini, Yesus hanya punya satu pribadi. Sebab dalam Dialah, satu kan, berdiam secara jasmania. Jadi dalam Dia satu, yang satu itu punya yang jasmania. Inilah kodrat manusia. Dalam yang jasmania ini ada apa? Seluruh kepenuhan kealahan ilah, kodrat ilahi. Jadi menurut tadi ini, Yesus itu mempunyai satu pribadi dalam dua kodrat, yang jasmania dan yang ilahiyah. Dan ini ditulis sesudah Yesus naik ke surga. Berarti kalau gitu Yesus di surga itu tetap memiliki dua kodrat, ilahi dan manusia, yang tetap satu di dalam pribadinya yang satu. Satu tidak berubah yang lain. Yang manusia tidak pernah berubah menjadi ilahi, yang ilahi tidak pernah berubah menjadi manusia, tetapi kedua-duanya dimanunggalkan dalam satu pribadi, tanpa dapat dibagi-bagi, tanpa dapat dipisah-pisah, tanpa kacau balau, tanpa campur baur. Kata-kata ini berasal dari konsili itu. Makanya kita harus tahu gereja purba, ya, harus tahu sejarahnya, harus tahu bagaimana gereja menghadapi masalah-masalah yang demikian ini. Jadi Yesus itu satu kodrat dalam dua pribadi, tanpa dapat dipisah-pisah, tanpa dapat dibagi-bagi, tanpa campur baur, tanpa kacau balau, dua kodratnya ini. Oleh karena itu pertanyaan saudara selanjutnya, atau sudah terpisah? No, kalau sudah terpisah, berarti Paulus tidak bisa ngomong gini dong, ya kan? Berarti benar seperti dikatakan ajaran konsili 4 tahun 451 itu, bahwa tidak ada perpisahan antara yang ilahi dan manusiawi setelah inkarnasi, ya.
Kalau terpisah berarti jadi Nestorianisme. Atau sudah terpisah, gimana keilahiannya? Firman-Nya telah kembali kepada Bapa. Firman itu tidak turun naik. Firman itu tetap satu dengan Bapa ketika dia jadi manusia pun. Buktinya kita baca, ya, Matius 3. Matius 3 ayatnya yang ke 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Coba ini. Firman sedang menjelma berwujud manusia, Yesus sedang dibaptis. Tapi pada dan sekarang ada suara dari surga. Suara siapa ini? Suara Sang Bapa. Berarti ketika firman-Nya Bapa jadi manusia, Bapa tidak kehilangan firman. Bapa masih memiliki firman. Firman-Nya masih menyatu dalam dirinya, wujudnya suara ini. Loh, gambarannya gimana? Gambarnya gampang saja. Sekarang suara saya direkam ya. Nanti ini berwujud CD. Apakah ketika suara saya direkam dan punya tubuh baru, namanya CD, saya kehilangan suara itu? Tidak. Suara saya berinkarnasi dalam CD, firman-Nya saya berinkarnasi dalam CD, tapi saya tidak kehilangan firman itu. Demikianlah firman-Nya Allah berinkarnasi dalam tubuh manusia Yesus, tetapi Allah tidak kehilangan firman itu. Jadi firman Allah itu, karena Allah itu bisa hadir di mana-mana, sebab firman itu bersifat Allah, dia bisa tetap hadir dalam Allah Bapa, tapi juga hadir dalam wujud inkarnasinya, dalam wujud manusia Yesus Kristus. Jadi tidak keluar masuk gitu, enggak, itu orang kesurupan kalau gitu. Ini inkarnasi itu satu tetap gitu loh ya. Nah, jadi atau sudah terpisah di mana keilahiannya, kalau firman Allah telah kembali kepada Bapa. Tidak ada kembali, tidak ada keluar, tetap satu. Ya. Dan sekarang menjadi hanya tinggal kodrat manusianya saja yang telah dimuliakan. Nggak ada. Pemuliaan itu dari yang ilahi. Kalau keilahiannya hilang, ya mulanya hilang. Dia punya mulia karena dalamnya ada yang ilahi. Kalau nggak ada keilahi, gimana punya kemuliaan? Berarti kemuliaannya ada di situ. Seperti dikatakan dalam Kolose 2 ayat 9. Ya. Menjadi yang tinggal kodrat kemanusiaannya telah dimuliakan, yang telah terpisah menjadi yang telah terpisah, yang menjadi perantara kita ke Bapa. Yesus jadi perantara ke Bapa hanya kalau dia punya keilahian. Sebab dalam keilahiannya dia satu dengan Bapa dan Roh Kudus sebagai firman. Dalam kemanusiaannya dia satu dengan Maria, dan dengan demikian dengan kita semua, sebab kemanusiaan Yesus diambil dari Maria. Jadi disitulah dia jadi pengantara. Dalam dirinya yang satu itu ada kodrat ilahi yang satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan dalam dirinya yang satu ada kodrat manusia yang satu dengan Maria dan manusia-manusia yang lain. Sehingga dia dengan jadi pengantara. Kalau ininya hilang, gimana bisa jadi pengantara? Kalau yang ilahi tidak ada dalam Yesus, berarti terbuka jurang lagi, terpisah antara Allah dan manusia. Yesus menjadi pengantara karena dia tetap memiliki kodrat ilahi. Sehingga pengantara di sini artinya jembatan yang menjembatani antara Allah dan manusia. Kalau keilahian tidak ada dalam Yesus, maka terjadi jurang pemisah lagi. Hanya kalau Yesus memiliki kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam satu pribadi, sehingga terjadi penjembatanan antara kodrat manusia dan kodrat ilahi di dalam satu pribadi Yesus. Ya. Mohon penjelasannya Romo, mengingat ayat Alkitab dibilang itu adalah hal ini sangat sedikit, salah satunya Kisah Rasul yang nggak sedikit, saya sebutkan banyak tadi, hanya kurang bisa melihat aja gitu ya.
Jadi kalau begitu, Yesus sesudah bangkitnya, keilahiannya tetap satu dengan kemanusiaannya. Jadi sekarang itu dapat kita katakan Yesus itulah manusia ilahi atau Allah yang sekaligus manusia. Sampai sekarang. Sebab kalau tidak, saudara, dia tidak bisa jadi imam kita. Sebab dengan kemanusiaannya lah dia persembahkan korbannya di salib itu di hadapan Allah. Dan keimaman itu keimaman ilahi. Karena kalau dia tidak, keimanan kekal maksudnya. Sebab kalau tidak kekal, dia bisa mati. Kalau dia bisa mati, keimamannya tidak sempurna karena harus diganti orang lain. Maka keimamannya harus keimaman kekal di hadapan Bapa. Kalau dia hanya manusia biasa tidak bisa kekal, makanya dia harus manusia yang adalah sekaligus Allah. Sehingga mempunyai kekekalan, sehingga keimamannya jadi keimaman kekal juga. Mulai dari itu tidak bisa antara keilahiannya dan kemanusiaannya setelah inkarnasi dipisah, itu tidak bisa. Tetap satu, tanpa campur baur, tanpa kacau balau, tanpa dapat dipisah-pisah, tanpa dapat dibagi-bagi. Itulah ajaran konsili keempat tahun 451 yang dirumuskan oleh Paus Santo Leo dari Roma itu, yang diterima oleh seluruh gereja. Ya, baik. Demikianlah jawaban saya, kiranya ini memberkati saudara. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.